Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang download dari para YouTuber tertua di semesta. Saya masih bicara Habib Rizik sekarang dari sisi yang lebih positif, karena kemarin saya bicara tentang kemungkinan Habib Rizik dibuang oleh pemerintah ke Nusa Kambangan. Itu ternyata banyak reaksi negatif ya. Banyak katanya kata-kata itu doa Pak, jadi jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, itu kan kemungkinan. Sekarang saya ngomong-ngomong yang positif, yang nyenengin para simpatisan dan pengikut-pengikut Habib Rizik, yaitu setelah naik banding Habib Rizik pasti bebas murni, dimenangkan oleh pengadilan yang lebih tinggi ya. Kan mau naik banding ya. Nanti kalau naik banding masih nggak memuaskan, akan ke Mahkamah Agung dan pasti di Mahkamah Agung bebas ya, membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya. Nah, begitu. Saya lebih suka begitu ngomongnya dibanding ke Nusa Kambangan ya kan. Kenapa kok pasti bebas? Perhatikan argumentasi saya. Pertama, setelah divonis 4 tahun, ternyata itu respon atau reaksi masyarakat itu begitu tajam ya, mencaci maki pemerintah itu meningkat ya. Jadi ada ketegangan yang sangat tinggi di masyarakat setelah masyarakat itu dikecewakan oleh vonis dari hakim, yang jaksa penuntut umum itu menuntut 6 tahun, kemudian divonis oleh hakim 4 tahun. Itu luar biasa untuk persoalan pengungkapan pengakuan Habib Rizik, menyatakan kesehatannya setelah tes swab saat dia juga belum tahu hasilnya kan, karena dia merasa sehat. Persoalan seperti itu dihukum sampai 4 tahun. Ini sangat mengecewakan, bukan hanya Habib Rizik sendiri, tapi terutama pengikut-pengikutnya atau simpatisan-simpatisan, pecinta-pecinta dari Habib Rizik atau para muhibbin, terlebih para pencinta Habib Rizik. Jadi tampak kecewaan yang meluas itu tampak dari komen-komen setelah keputusan vonis itu keluar atau ditetapkan oleh hakim dan menyatakan Habib Rizik langsung banding ya. Tidak pikir-pikir, langsung banding. Itu menunjukkan Habib Rizik juga menyatakan atau mengungkapkan satu sikap yang tegas ya. Itu mengecewakan, terutama mengecewakan masyarakat. Yang kedua, itu mengecewakan Habib Rizik sendiri dan tim kuasa hukumnya. Itu tampak dari langsung dia banding, dan kekecewaan itu ditumpahkan ya ke hakim, terutama yang memutuskan perkara itu dengan mengatakan sampai berjumpa di pengadilan akhirat nanti. Itu menunjukkan pengadilan akhirat dalam perspektif Habib Rizik itu lebih adil dan lebih bisa dipastikan keadilannya, dan dia akan menagih ya kezaliman atau ketidakadilan yang diterima itu kepada hakim itu. Ini menunjukkan keputusan vonis hakim yang 4 tahun itu, selain mengecewakan pendukungnya, itu ternyata betul-betul melukai rasa keadilan yang begitu dalam ya di lubuk hati sanubari Habib Rizik sendiri sebagai terdakwa yang mengalami, yang menderita, yang akan menanggung keputusan vonis hakim itu, dan luka terhadap hati atau keputusan hakim yang melukai itu sungguh pada level luka yang sangat mendalam. Mungkin dalam kasusnya, dalam sejarah peradilan modern Indonesia, baru kali ini terdakwa mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat nanti. Itu menunjukkan satu ekspresi ya, spontan, ekspresi intelektual ya, kekecewaannya pada puncaknya dari seorang Habib Rizik menghadapi
vonis yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri di ruang sidang pada hari Kamis kemarin itu, tanggal 24 Juni. Ketika yang kecewa bukan hanya pengikutnya, bukan hanya Habib Rizik, tentu masyarakat internasional juga mempersoalkan satu sikap-sikap dalam konteks demokrasi, tentunya sikap kritis terhadap kekuasaan itu dihukum dengan cara mengaitkannya dengan COVID-19. Satu permainan dalam demokrasi yang membuat indeks demokrasi Indonesia itu turun ya. Secara keseluruhan, maka masyarakat atau tensi ketegangan itu begitu tinggi di tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini membuat masyarakat menjadi berada pada situasi yang sangat berbahaya, karena kalau dibiarkan terus-menerus situasi ini oleh pemerintah, ini justru ya membuat semangat kekecewaan atau sikap sinisme, sikap sarkasme, sikap yang mencaci pemimpin-pemimpin publik di tingkat pemerintahan, terutama di kabinet dan juga aparat-aparat yang terkait dalam kekuasaan, itu sangat tinggi, dan ini berbahaya untuk pesta demokrasi, kalau masih bisa disebut pesta, tahun 2024. Dan situasi yang mencekam seperti sekarang ini justru membahayakan bukan hanya pemerintah, tapi juga sebenarnya membahayakan masyarakat keseluruhan, karena masyarakat sekarang digenangi, dibanjiri oleh rasa frustasi, oleh rasa kekecewaan, oleh rasa satu semacam hampir putus asa dalam menghadapi kehidupan hari ini dan hari-hari mendatang, terutama dalam konteks ekonomi yang tidak membaik, justru memburuk. Dan sekarang diperparah dengan perlakuan-perlakuan yang menghinakan terhadap pemimpin mereka, terhadap ulama mereka, terhadap orang yang mereka cintai, yaitu Dr. Habib Rizik yang divonis 4 tahun. Oleh karena itu saya memastikan, saya bisa menyimpulkan situasi yang berbahaya ini akan diselesaikan oleh pemerintah dengan cara membatalkan vonis hakim pengadilan negeri. Setelah banding nanti, vonis Habib Rizik itu dibatalkan, dan insya Allah Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab bebas murni. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nyoba berpikir, ya karena saya nggak bisa bersaing dengan YouTuber yang lebih ahli seperti Refli Harun, seperti yang lain-lain. Ya, saya bicara dengan cara yang mungkin, pokoknya sebagai YouTuber mah kudu kreatif menurut para ahli begitu, supaya ada peluang untuk meningkatkan viewers dan meningkatkan subscriber di tengah satu momentum dan isu atau current isu yang lagi hangat ya. Dan saya mencoba akan melihat untuk ke depan, masih melihat beberapa episode tentang Habib Rizik dengan cara yang berbeda atau dengan cara dengan perspektif yang melingkar, insya Allah.